Siswa cerdas, sahabat rimba sehati, kita lanjutkan, yaitu tentang bidang-bidang akuntansi. Yang pertama akuntansi keuangan. Akuntansi ini akuntansi yang mengkhususkan diri dalam proses pencatatan transaksi keuangan hingga pada pelaporan keuangan yang biasanya ini dilakukan dalam sebuah perusahaan, di mana pencatatan dan pelaporan keuangan ini harus mengacu pada standar akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini akuntansi yang mengkhususkan diri pada bagaimana membuat sebuah perencanaan, penetapan dan pengelolaan pada biaya produksi secara rinci, sehingga bagaimana mengatur sistem pembiayaan produksi secara efisien dan efektif. Yang ketiga, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini akuntansi yang spesialisasinya di dalam perencanaan, penetapan, dan pengelolaan anggaran perusahaan. Seluruh anggaran secara umum. Dari mulai anggaran secara total, anggaran tenaga kerja, anggaran produksi, anggaran marketing, anggaran tenaga kerja dan sebagainya. Kemudian akuntansi pemeriksaan, istilah lain dipakai auditing, yaitu akuntansi yang kegiatannya nanti adalah dalam pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan tertentu, menganalisa bagaimana transaksi atau proses akuntansi sebuah perusahaan, apakah sudah berjalan sesuai dengan standar akuntansi atau belum. Kemudian akuntansi manajemen itu akuntansi yang secara detail ini menganalisa poin-poin akuntansi secara rinci, membantu para manajer untuk melihat setiap satuan transaksi. Dalam hal ini disajikan untuk pengambilan keputusan para manajer. Karena itu dalam hal ini akuntansi manajemen konsentrasinya adalah untuk membantu bagaimana para manajer itu mampu mengambil keputusan tentang keuangan secara rinci, secara tepat. Kemudian akuntansi perpajakan. Sudah terlihat dari namanya bahwa akuntansi ini adalah mengkhususkan diri pada bagaimana mengelola perpajakan, khusus pajak. Akuntansi pemerintahan, akuntansi nanti yang memang mengkhususkan diri pada proses pengelolaan keuangan yang ada di lembaga pemerintahan, tentu saja lembaga non-profit. Dalam sistem akuntansi adalah akuntansi yang mengatur bagaimana menetapkan prosedur tentang prosedur yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan dalam perusahaan, dalam perencanaan, dalam transaksi, dalam pelaporan, sehingga bisa dilakukan dengan mudah dan dipelajari dengan mudah, tetapi tidak menyimpang daripada SAK, standar akuntansi keuangan. Akuntansi pendidikan adalah akuntansi yang nanti membahas tentang bagaimana kurikulum pendidikan dari SLTA sampai perguruan tinggi, bagaimana kita mengajarkan akuntansi di pendidikan sehingga bersinergi dengan akuntansi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh perusahaan. Kita lanjutkan siswa cerdas tentang profesi akuntansi. Profesi akuntansi yaitu orang-orang yang bekerja sebagai yang memiliki keahlian di dalam akuntansi. Orangnya biasanya disebut akuntan.
Ada 4 jenis, ada akuntan perusahaan, akuntan atau para profesi yang bekerja pada akuntansi yang ada di perusahaan ya. Biasanya ini disebut akuntan intern, yang tugasnya mereka adalah merencanakan, kemudian mencatat transaksi sampai pelaporan, mengatur anggaran, kemudian mengatur perpajakan di dalam suatu entity dalam perusahaan. Yang kedua, akuntan publik. Akuntan publik adalah seorang akuntan yang tugasnya atau profesinya seperti dokter. Mereka buka praktek ya. Yang bekerjanya biasanya memang memeriksa kesehatan sebuah perusahaan. Ya, jadi memeriksa bagaimana kelayakan sebuah laporan keuangan yang dikerjakan oleh akuntan intern. Ini dievaluasi, dinilai oleh akuntan publik keabsahannya. Kemudian akuntan pemerintah, akuntan yang bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu para akuntan yang memang bekerja di instansi pemerintahan, dari BPK, ada di lembaga keuangan pemerintahan, DPKAD tentu saja ya, dan lain sebagainya ya. Hampir semua tatanan pemerintahan sudah membutuhkan tenaga akuntan, baik di pusat maupun di daerah, bahkan sampai ke pelosok pedesaan itu sudah membutuhkan tenaga akuntan. Kemudian akuntan pendidik, nah ini guru akuntansi, para akuntan yang memang profesinya sebagai pengajar, ya, bagaimana mencetak tenaga akuntan untuk didistribusikan sebagai akuntan intern, akuntan publik, akuntan pemerintah tentu saja. Dilahirkan oleh akuntan pendidik yang berada di lembaga pendidik. Oke, adik siswa cerdas, teman Rubel Sehati, ini ada materi tambahan plus ya, tentang etika profesi akuntan, bahwa dalam sebuah pekerjaan, dalam profesi, ya, di mana saja, kapan saja, siapa saja itu memiliki sebuah etika, nilai-nilai, norma umum yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, sehingga profesi itu terhormat dan menjaga daripada kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan ya, untuk semua pihak. Sehingga dalam etika profesi akuntan pun harus ditaati. Sebenarnya banyak ini yang dicantum di sini, ada 5. Yang pertama, kebebasan, keutuhan, dan keobjektifan. Kebebasan, keutuhan, dan keobjektifan dalam hal ini adalah ketika seorang akuntan melakukan pekerjaan, tidak ada tekanan dari pihak manapun, baik dari pelanggan, dari masyarakat, bebas, utuh, dan objektif. Yang kedua, etika norma teknis dan norma kecakapan. Artinya ketika seorang akuntan melakukan pekerjaannya, itu harus memang memiliki cakap dan teknis. Ya. Ini punya kemampuan yang sesuai dengan etika yang digeluti, sesuai dengan profesi yang digeluti. Tanggung jawab kepada klien, langganannya. Artinya bahwa sepenuh hati kita menyumbangkan tenaga kita, membelanjakan tenaga kita, memang uang pelanggan kita, selama kita memang masih mengedepankan etika-etika yang poin 1 dan 2. Kemudian tanggung jawab kepada kolega, ya awas, kalau dalam bekerja juga tidak hanya berkepentingan untuk diri sendiri, tetapi juga teman-teman sejawat kita, teman-teman kolega kita, ya kita harus hormati juga. Karena ketika profesi kita tercemar, maka kolega kita juga kena. Itu harus tanggung jawab, itu ada di etika profesi. Yang terakhir, tentu saja tanggung jawab terhadap martabat profesi. Ya. Di profesi apapun, pekerjaan apapun, kita harus mengedepankan nilai-nilai moral, nilai-nilai tanggung jawab, sehingga semua profesi itu berharga
dan bermartabat di